pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren telah menjadi bukti nyata lembaga pendidikan agama Islam yang telah memberikan kontribusi pendidikan dakwah di Indonesia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di Senin pagi dalam acara Halo Santri, acara Halo Santri. Jadi di sini alhamdulillah Ustadz diberi kesempatan untuk menyapa teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, teman-teman di rumah ini kan udah lama ya, sehingga selama di rumah mungkin punya kebiasaan-kebiasaan yang baru, atau bahasa Inggrisnya habits, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mungkin yang biasanya di pondok itu tahfidz, ketika pagi di rumah setelah tahfidz, setelah setoran langsung punya kebiasaan nyapu rumah atau bersih-bersih kamar atau bantu ibu jualan di pasar, bantu bapak ngapain, dan hal-hal kecil-kecil lainnya yang teman-teman lakukan dan sudah menjadi kebiasaan selama di rumah. Hampir 1 bulan lebih berada di rumah. Semoga besok PSBB atau PPKM tidak dilanjutkan lagi oleh pemerintah, namun angka COVID turun drastis sehingga Indonesia aman dari COVID-19. Santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ditanya disiplin itu susah nggak sih? Mungkin ada yang jawab ya susah, gampang. Bagi yang gampang, yang bagi susah. Tapi sebenarnya jawabannya adalah disiplin itu susah gampang. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini Ustadz akan memberikan satu metode membangun disiplin yang insya Allah gampang, susah sekali lagi. Nah, ini sudah pernah Ustadz sampaikan di depan aula, sudah pernah Ustadz sampaikan ke kakak-kakak kelas kalian, yaitu berjudul Don't Break the Chain, yang artinya jangan putuskan rantainya. Sebelum Ustadz melanjut ke pemateri, Ustadz sampaikan bahwa Ustadz ini dapat
metode ini pertama kali dari Mas Iqbal HP, Iqbal Haryadi. Mas Iqbal Haryadi itu salah satu co-founder dari kitabisa.com yang untuk beramal itu ya. Mungkin teman-teman atau para orang tua sudah tahu kitabisa.com. Nah, Mas Iqbal Haryadi ini tahu dari seorang penulis bernama Austin Kleon. Austin Kleon ini mendapatkan dari seorang stand up comedian. Stand up comedian itu kayak Raditya Dika, Ernest Prasaka, Panji Pragiwaksono, dan stand up comedian Indonesia lainnya. Nah, Jerry Seinfeld ini berasal dari Amerika. Setiap awal tahun, nah kita kan berada di awal tahun nih, cocok banget. Setiap di awal tahun, Jerry Seinfeld beli yang namanya kalender. Dan kalender itu dia pasang di dinding kamarnya. Karena dia adalah seorang pelawak atau seorang komedian, maka dia harus punya yang namanya lelucon-lelucon yang baru. Nggak mungkin dong masa pakai lelucon yang dulu-dulu lagi, sesuatu yang nggak lucu. Kita kan udah pernah dengar satu jokes atau satu lelucon, dengar lagi kan biasa aja. Nggak lelucu lagi, nggak ada sesuatu yang lucu lagi. Maka setiap hari Jerry Seinfeld ngapain? Dia menuliskan satu joke, bikin satu lelucon, dan setiap satu lelucon itu di hari itu udah selesai nih ya. Lalu ia akan mencoret tanggalan di kalender tersebut. Nah, di sini Ustadz ada contohnya. Di sini Ustadz buat Don't Break the Chain, mungkin kelihatan ya. Insya Allah nanti bisa dilihat masing-masing, nanti akan ada di bawah di box deskripsi, akan Ustadz berikan linknya untuk mendownload kalender ini. Nah, di sini Don't Break the Chain, dan di sini ada tanggalan-tanggalannya. Nah, ketika Jerry Seinfeld itu setelah selesai menyelesaikan satu joke setiap hari, maka dia akan memberikan tanda silang di tanggalan tersebut. Nah, begitu juga esok harinya dia akan menulis jokes atau lelucon yang lain. Lalu setelah menulisnya, ia akan memberikan tanda silang lagi di tanggalan selanjutnya. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Tugasnya cuma satu, yaitu menulis jokes. Setelah menulis jokes, maka ia akan memberikan tanda silang. Dan tanda silang ini ketika setiap hari akan membentuk sebuah rantai. Dan tugas dalam permainan kita ini, dalam membentuk disiplin, adalah jangan putuskan rantainya. Don't break the chain. Nah, seperti itu. Jadi di sini adalah cara kita, cara mudah kita untuk membangun disiplin. Contohnya gini deh, teman-teman, kan kita ngafal nih ya, kita menghafal Quran. Menghafal itu susah-susah gampang. Kalau sudah terbiasa maka akan gampang. Teman-teman yang kelas 7 dari kemarin, aduh masih tahsin, ngafal cuma bisa 2 baris, 3 baris, 4 baris, atau setengah halaman. Maka nggak apa-apa. Hafalan setengah halaman, setelah setengah halaman yang penting setiap hari. Maka ketika setelah 1 pekan, kurang lebih ahad kita potong, berarti sepekan mendapatkan 3 halaman. Besoknya lagi pekan depan 3 halaman. Maka ketika 1 bulan mendapatkan kurang lebih 12 halaman. Setelah terbiasa dengan setengah halaman, maka nanti bisa yang namanya 1 halaman, 2 halaman, bahkan 3 halaman dalam sehari untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi ada yang namanya proses, ada yang namanya proses. Ada yang namanya proses. Nah, di sini teman-teman Ustadz ajak untuk ikutan game ini, yaitu jangan putuskan rantainya. Kalau misalnya teman-teman santriwan dan santriwati di sini, aduh Ustadz, saya itu pengen banget jadi orang yang suka baca Ustadz. Saya ini kurang suka baca. Baca bagi sebagian orang itu gampang. 1 orang bisa baca yang namanya 1 buku dalam waktu 2-3 hari. 1 novel 2-3 hari. Tapi kalau orang nggak biasa baca, bahkan nggak pernah baca, maksudnya baca novel, baca buku-buku yang lain kecuali buku pelajaran, sekali dia baca, itu bisa ngantuk. Atau bisa 2 halaman, udah capek, udah taruh bukunya, dan seterusnya. Maka pembiasaannya di sini adalah dengan don't break the chain. Nggak usah susah-susah. Jangan, saya akan membaca 1 buku setiap hari. Ya Allah, orang yang biasa baca aja 1 buku itu 2, 3, bahkan ada yang 1 pekan. Maka kita mulai dari yang kecil-kecil,
tetapi terus menerus. Seperti kalau di hadis itu Rasul itu bilang, kalau fima makna, secara makna, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang konsisten, yang istiqomah, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi kita misalnya teman-teman, saya pengen baca, Ustaz, pengen baca buku, ya udah silahkan baca buku 10 halaman, berat enggak? Coba aja 5 halaman, tapi setiap hari. Atau kalau nggak mau pakai jumlah deh, pakai waktu. Saya harus membaca dalam sehari 5 menit, atau 10 menit, atau 15 menit. Setelah 15 menit, wah capek banget, udah bisa. Tapi setiap hari, maka insya Allah itu efeknya akan lebih baik dalam kehidupan kita. Sudah mulai mengerti dengan permainan Don't Break the Chain? Kalau belum, mari kita lanjutkan penjelasannya. Nah, di sini teman-teman tadi contohnya mau baca buku atau hal-hal lainnya. Ustadz sudah memakai kalender Don't Break the Chain ini sejak tahun 2018. Ustadz menggunakannya untuk ibadah, juga menggunakan untuk kebiasaan-kebiasaan harian yang ingin Ustadz jadikan sebagai kebiasaan atau habits. Contohnya gini, Ustadz itu dulu susah banget yang namanya sholat duha. Tapi ada ini, kalender ini. Akhirnya Ustadz tulis di bagian habits, kebiasaan, Ustadz tulis sholat duha. Setelahnya besoknya X terus. Sehingga ketika kita, waduh jangan sampai nih rantainya lepas. Jangan sampai. Tapi namanya keadaan dan lain-lain, bisa jadi kita tidak sholat duha dalam hari tersebut. Ketika Ustadz menyampaikan tahun Don't Break the Chain tahun 2021 ini, ada seorang santri yang ngirim ke Ustadz foto Don't Break the Chain tahun 2020. Ini kan 2021 ya. Jadi 2020 dia kirim ke Ustadz WA, Assalamualaikum Ustadz, alhamdulillah Don't Break the Chain 2020 sudah selesai. Selama 1 tahun saya tidak sholat duha hanya 6 kali. 6 kali dibanding 365 dikurang 6, masih ada 359 hari yang dia sholat duha. Maka 6 hari ini ya bisa dimaafkan lah. Dia sudah biasa untuk melaksanakan sholat duha. Ada juga yang mau apa mas? Mau contohnya lagi apa? Oh saya mau yang namanya puasa Ustadz. Lah puasa kan nggak setiap hari. Iya, setiap Senin dan Kamis. Maka nanti rentetannya adalah di sini ada hari Senin, dia X di sini terus ke bawah sampai akan menjadi garis lurus ke bawah di hari Senin, dan di hari Kamis terus ke bawah. Begitu juga di bulan-bulan selanjutnya. Terus-terusan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti jadi selama setahun akhirnya ada 4 garis. 1, 2, 3, 4. Kita telah melaksanakan puasa Senin Kamis selama 1 tahun penuh. Akan menjadi kebahagiaan tersendiri nantinya. Terus kalau Ramadan Ustaz, ya udah kalau berarti kan kalau Ramadan ya ditinggalkan karena Ramadan adalah puasa wajib. Kurang lebih seperti itu untuk yang contoh ibadah. Nah, kalau contoh harian yang lainnya, misalnya menginginkan badan yang sehat, maka harus yang namanya push up, lari, terus mandi. Sering mandi juga bikin sehat loh. Jadi yang lari ya, kita nggak biasa yang namanya lari, tapi harus membiasakan diri untuk sehat. Ya udah lari aja, misalnya di lapangan Putra kan ada lapangan ya, lari aja keliling lapangan 3 kali selama 1 hari minimal 3 kali, tapi bukan karena dihukum. 3 kalinya dikarenakan ya pengen sehat aja. Jadi selama 1 hari 3 kali udah keliling, terus dicoret. Oh alhamdulillah, di sini kita coba ya lari. Nah, lari dalam kurung 3 putaran. Tulis 3 putaran. Oh alhamdulillah hari Jumat, Sabtu sudah selesai. Besoknya hari Ahad, bismillah lagi. Terus hari Senin lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya sampai nanti di akhir tahun. Maka akan terbentuk ini yang namanya rantai yang tidak akan terputus. Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah kebiasaan
teman-teman santri-santri semua akan menjadi kebiasaan yang baik, dan ketika kita tinggalkan itu susah banget. Maka dari sini Ustadz mengajak teman-teman semua santriwan dan santriwati yang berada di rumah untuk yuk ikut game membangun disiplin ini, atau game don't break the chain, jangan putuskan rantainya. Terserah teman-teman mau nulis kebiasaan apa, baik itu melaksanakan kegiatan, melaksanakan ibadah, atau melaksanakan kebiasaan yang ingin dibiasakan seperti olahraga, atau menulis, membaca, lalu mandi, dan lain-lain. Ataupun menahan kebiasaan buruk. Kok kebiasaan buruk, Ustadz? Iya, kemarin itu Ustadz masuk ke beberapa kelas, terus lucu-lucu. Ada yang pengen setiap hari sikat gigi setelah bangun tidur. Ada yang pengen tidak misuh, bayangin, tidak berkata kotor setiap hari. Terus ada juga yang pengen infak setiap hari 1.000 minimal. Ada yang pengen apalagi ya kemarin itu, oh ya, tidak ghibah atau tidak gosipin teman. Atau ada juga yang ingin mendoakan ustadznya setiap hari, khusus satu waktu dia mendoakan seluruh ustadz-ustadz dan guru-guru yang ia pernah temui. Itu juga satu amalan-amalan. Semoga amalan-amalan yang kita rutinkan, kita istiqomahkan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus, yang istiqomah, yang konsisten, wa in qalla, walaupun itu sedikit ya. Sekali lagi, ayo bareng-bareng kita ikut acara ini, ikut game ini dengan cara gimana caranya? Download kalendernya, nanti akan diberikan di deskripsi box. Lalu print sebanyak yang teman-teman pengen, misalnya pengen sholat duha, pengen sholat tahajud, terus pengen berkata baik setiap hari, pengen mendoakan dan lain-lain, misal contohnya 5, maka print 5, lalu tuliskan kegiatan teman-teman di bagian sini, di bagian habits, tulis, setelahnya mulai dan jangan sampai rantainya putus. Nah, biar nggak hilang, maka taruh aja di lemari asrama, atau kalau sekarang masih di rumah, di lemari rumah ditempel, biar bapak dan ibu tahu, Dek, udah sholat duha belum? Mas, udah sholat duha belum? Nanti rantainya putus loh, hati-hati. Dan ini akan menjadi sebuah kebaikan ketika kebiasaan-kebiasaan baik kita rutinkan, kita dawamkan, atau kita istiqomahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah, baik yang berada di pondok pesantren maupun yang berada di rumah saat ini. Semoga istiqomah. Jadi itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, dan kepada Allah Ustadz mohon ampun. Semoga kita cepat bertemu di pekan depan tanpa ada kendala, tanpa ada halangan, rintangan, dan yang paling penting kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.